Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Mahmudi, benar? Nah, Tempat PKL di mana? di GBL Tower, Oke. Nama instrukturnya siapa? Bapak Sukamto. Oke. Pembimbing PKL-nya siapa? Ibu Dwi Maya Sari. Judul laporan apa yang dibawakan? Pemasangan jaringan fiber optik untuk lain baru rumah Bapak Dedi di Desa Konaru. Oke. Terima kasih Mas Mahmudi. Silakan untuk mempresentasikan hasil PKL, waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga bisa melaksanakan kegiatan sidang pada pagi hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bu Dwi Maya Sari Sarjana Komputer selaku pembimbing saya selama PKL, dan Bapak Slamet Trihartono Eskom MPD selaku penguji saya dalam sidang pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mahmudi dari kelas 12 TJKT 3. Alamat saya di Mondokerto, RT 2, RW 6, Memplak, Karangmonggo, Klaten. Saya lahir di Klaten pada 12 Februari 2006. Dengan kegiatan PKL ini sangat bermanfaat dan berguna bagi peserta didik, karena dengan adanya PKL ini peserta didik dapat mendapatkan gambaran secara nyata dengan menjajaki praktik kerja lapangan ini dan dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan di sekolah, sehingga peserta didik saat melaksanakan kegiatan PKL tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Untuk manfaat dari PKL ini, yang pertama, manfaat bagi peserta didik dapat menambahkan wawasan bagi peserta didik mengenai praktik kerja secara langsung. Yang kedua, manfaat bagi sekolah yaitu terjalinnya hubungan antara pihak sekolah dengan pihak didik. Yang ketiga, manfaat bagi pihak didik, tempat didik atau tempat PKL lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekolah. Dengan demikian dapat menambah wahana untuk mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Hanya sejarah dari perusahaan GBL Tower berdiri pada tahun 2012, yang awal mulanya bergerak pada bidang pembuatan tower triangle untuk internet, HT, dan tower untuk masjid. Kemudian pada tahun 2015 GBL Tower mengembangkan bisnisnya yang kemudian bergerak pada bidang internet service provider atau ISP. GBL Tower berada di bawah nama dari PT Megadata dan mengambil benefit dari Megadata. GBL Tower menggunakan peralatan wireless seperti mikrotik dan UBNT. GBL Tower memiliki beberapa server di berbagai daerah di Kabupaten Klaten, diantaranya di Desa Gemolan, di Desa Sendang Karangmonggo, di Desa Deles, Kecamatan Malang. Dan pada saat ini GBL Tower mengembangkan peralatannya yang kemudian menggunakan kabel fiber optik. Nah, visi dan misi dari GBL Tower menyediakan jasa untuk membangun produktivitas, kuantitas, dan efektivitas, sehingga dengan menggunakan sikap yang profesionalisme untuk menggunakan berita yang up to date, dan serta pengalaman kami dalam bidang teknologi dan informasi terus mendorong kami untuk berupaya berinovasi untuk meningkatkan kecepatan akses sesuai dengan tuntutan zaman. Dan struktur dan saya dari GBL Tower, yang pertama ada Bapak Sukamto selaku pemilik dari GBL Tower, dan Danang Nugroho selaku direktur utama. Selanjutnya ada Julianto selaku karyawan, dan Ahmad Zainal Abidin selaku karyawan,
dan M. Subron Makmun selaku karyawan. Nah, kegiatan saya selama di PKL 6 bulan di GBL Tower yang pertama pemasangan jaringan fiber optik untuk klien baru di rumah Bapak Dedi di Desa Kebanarum. Kegiatan yang pertama ini merupakan kegiatan yang saya angkat sebagai judul laporan saya. Selanjutnya yang kedua, setting radio ubiquity sebagai station. Selanjutnya yang ketiga, pemasangan pipa untuk membuat jalur fiber optik yang baru. Yang keempat, subnetting yang dilakukan di kolam renang Sumber Pitu. Yang kelima, manajemen bandwidth yang dilakukan di kolam renang Sumber Pitu. Dan yang terakhir, penyetingan router tenda menggunakan perangkat Android atau handphone. Ada langkah-langkah yang dilakukan saat pemasangan kabel fiber optik di klien baru. Yang pertama, cek letak ODP dan pastikan port ODP masih tersisa. Yang kedua, cek letak router, pastikan posisi router berada di dekat stop kontak atau sumber listrik. Yang ketiga, penarikan kabel dropboard dari ODP ke rumah klien. Yang keempat, pemasangan kabel dropboard ke router serta pengecekan redaman, pastikan redaman sudah bagus sesuai yang diinginkan oleh dan yang kelima, setting SSID, password dan IP address. Untuk SSID dan password sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh klien. Dan yang keenam, pengujian jaringan sambungan perangkat HP ke WiFi yang telah disetting. Kemudian cek kecepatan jaringan menggunakan aplikasi speed test. Pastikan bandwidth yang diterima sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Yang terakhir, kegiatan dokumentasi saya sama di PKL yang pertama pointing antena LHD. Yang kedua, proses penanaman pipa. Yang ketiga, pengecekan rekaman kabel dropboard. Dan yang keempat, penarikan kabel fiber optik. Sekian presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Mahmudi sudah memaparkan dengan jelas ya yang berkaitan dengan di dunia kerja khususnya yaitu di GBL Tower. Kemudian untuk sesi tanya jawab ya akan disampaikan oleh Bapak Slamet. Silakan Pak Slamet, waktu dan tempat. Semua. Berarti laporan Anda ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Anda sudah mempresentasikan tentang paket kerja lapangan pemasangan jaringan FO untuk klien dari rumah Bapak Dedi di Desa Kebanarum. Berarti PKL-nya di GBL Tower ya Mas? Iya. Ini Mas Mahmudi. Saya ingin menggali informasi yang lebih mendalam biar nanti ke depan itu adik-adik kelas kalian itu bisa PKL di tempat kalian. Ya, saya ingin menggali informasi melalui Mas Mahmudi. Yang pertama itu yang mendasari Anda PKL di sana itu apa Mas? Anda tertarik di PKL di GPL itu? Ya, baik, izin jawab ya Pak. Iya, monggo silakan. Yang pertama, karena saya kan dari jurusan TKJ, saya juga sudah lumayan berminat lah di jurusan ini, terus kemudian kali di sana juga nyaman, terus yang karyawan-karyawan di sana juga welcome, terus ya kegiatannya pun saya rasa nggak tertekan gitu Mas. Di GPL kan kaitannya dengan pemasangan tower ya Mas dan jaringan. Kok Anda bisa tertarik dengan pemasangan tower, pemasangan jaringan, kok tidak PKL di tempat yang lain? Kenapa? Ini, Anda kan PKL di sana. Anda kan pasti sudah senang ya Mas. Iya. Yang membuat Anda senang itu apa Mas?
ini yang membuat saya senang dan nyaman di sana itu karena suasananya di sana itu nggak terlalu tegang-tegang banget kan. Biasanya di perusahaan lain ada yang karyawannya ada yang kurang minat atau gimana, di sana itu kayak welcome semua gitu loh Pak. Jadi nyaman biasanya. Dengan itu Mas, pekerjaannya itu Mas, pekerjaan pemasangan tower, pemasangan jaringan, kok Anda senang? Anda kan senang pemasangan tower, pemasangan jaringan, kenapa yang membuat Anda senang itu apa? Apa karena teman atau karena saya suka jaringan atau apa? Pertama saya suka dari lingkungannya, terus yang kedua untuk pemasangannya saya juga menikmati. Jadi dapat pengalaman yang baru di sana, seperti pemasangan tower, caranya naikkan dari stick 1 ke stick 2 itu bagaimana, terus kemudian pemasangan antenanya bagaimana. Berarti tertarik dengan dunia tower karena Anda caranya bagaimana, tantangannya lebih menantang ya? Iya. Iya. Terus gini Mas, kalau masang tower itu kan ada SOP-nya ya Mas. SOP yang ada di sana itu apa Mas? Pemasangan tower itu biar nanti sesuai prosedur itu ceritakan dikit Mas. Ya, untuk yang kegiatan yang pertama itu biasanya bikin dudukan itu Pak. Terus kemudian menaikkan towernya itu menggunakan katrol, menggunakan tali. Kemudian waktu menarik tower itu yang dari bobbing melarang yang narik jangan di bawah tower, jadi biar safety aja. Terus selama kegiatan itu tidak boleh bercanda karena berbahaya juga karena menaikkan tower itu ada risikonya. Iya, dari itu salah satunya itu ya Mas. Kemudian ini Mas, Anda di sana itu PKN sebagai apa Mas? Teknisi, apa sebagai operator atau sebagai apa? Sebagai apa? Saya selama 6 bulan di sana sebagai teknisi, ya seperti masang-masang antena, narik kabel, atau menyeting router, kayak teknisi jaringan. Suka dukanya dari teknisi jaringan itu apa Mas? Biar besok saya bisa bercerita ke adik kelas kalian tuh. Suka dukanya Mas sebagai seorang teknisi jaringan itu seperti ini. Ojo Ya. seneng itu, tapi juga dukanya ya. Nah, sukanya apa Mas? Kalau sukanya itu ya seru aja sih Pak, menurut saya karena udah sering duluan jadi seru aja ketika melaksanakan. Terus kalau dukanya ya waktu penarikan kabel itu kan kabel dropper yang 50 meteran itu kalau kolornya itu nggak sesuai nanti bisa ruwet, itu susah banget. Saya udah pernah ngalamin yang 100 meter itu waktu molor dari yang dalam itu ruwet, terus kemudian dari keluar semuanya. Berarti itu betul sebuah pengalaman ya Mas? Iya. Ya. Mas Maluki mau tidak kalau besok itu menularkan pengalamannya lu kalau narik kabel dropper itu yang 100 meter itu yang paling aman seperti ini biar nanti tidak bahasanya Jawa bundet itu mau tidak menularkan? Mau sih Pak. Kemudian kalau tata caranya itu kan dari itu kolornya itu kiri kanan, jadi kanan 1 kiri 1, kalau kanan 2 kiri juga 2 gitu, biar nggak ruwet. Ya berarti nanti tolong kalau teman di kelasnya diceritakan ya karena dropper itu seperti ini loh, biar nanti safety, biar nanti cepet ya, walaupun sama-sama narik kalau tekniknya berbeda pasti berbeda. Narik kabel 10 meter kalau 100 meter rekosor 100 meter Mas. Makanya kabel itu kalau sudah ratusan meter tidak mungkin lurus, pasti bergelombang. Itu ya Mas. Satu lagi Mas, saya tanya sedikit, banyak tidak proses ini ya. Nanti kan Anda setelah PKN Anda memperoleh ilmu kan, setelah memperoleh ilmu nanti Anda bekerja, kemudian setelah bekerja dulu nanti Anda berwirausaha. Kalau Anda tahu proses bisnisnya dimulai dari pelanggan datang itu seperti apa? Pelanggan datang sampai Anda masang. Kalau di bagian pelanggan datang ke kantor itu saya nggak pernah ngalamin Pak, karena itu udah ada bisnisnya sendiri. Biasanya langsung ke direktur utama yaitu Mas Danang. Jadi yang bagian teknisi langsung ke lapangannya aja. Gitu ya. Ya kalau yang komunikasi langsung sama pelanggan untuk pemasangannya itu belum pernah.
untuk bagi Anda sebagai teknisi ya Mas, satu sekali lagi aja. Bagi teknisi Anda pasti berhubungan dengan orang ya, tidak berhubungan dengan robot ya. Orangnya kan macam-macam. Ya. Ada tidak kiat-kiat atau jurus-jurus tertentu biar nanti kalau masuk ke tempat orang itu diterima dengan baik? Ada tidak? Ya, yang pertama itu sopan santun ya Pak, yang pastinya sopan sopan santun. santun. Terus kemudian cara bicaranya itu ya nggak keras-keras banget lah. Yang enak. Iya, ya. Dengar. Udah itu aja. Itu ya. Berarti hubungannya dengan pelanggan kita harus berkepribadian yang baik, karena ujung tombaknya perusahaan itu kan di bagian pemasaran. Anda kan sebagai teknisi otomatis memasarkan. Kalau Anda datang aja nggak permisi langsung datang masang, orang pasti marah, ini siapa langsung masuk rumah saya. Gitu. Ya itu tolong besok disampaikan ke adik-adik kelas kalian. Saya rasa cukup lumayan dari saya. Ya. Monggo silakan dilanjutkan. Ya, Pak Slamet, terima kasih atas wawancara yang telah diberikan Mas Mahmudi. Mas Mahmudi, waktu durasi untuk sidang sudah selesai, ya sangat luar biasa sekali. Kamu sudah bisa memaparkan, menjelaskan yang ada di dunia kerja yang kamu gunakan. Ya, semoga nanti kedepannya ilmu yang kamu dapat itu bermanfaat buat diri kamu sendiri dan khususnya dan umumnya itu untuk orang lain, supaya ilmu yang kamu dapat itu bisa benar-benar bermanfaat. Sekian Mas Mahmudi untuk pelaksanaan sidang. Terima kasih.